Yang pertama kita akan membuat baloknya. Kita bisa mulai dengan cara ini, memilih segmen. Kita buat dari A, kemudian ke titik B, titik C, D, dan kembali lagi ke A. Setelah itu kita buat poligon. Sama seperti tadi, dari A, B, C, D, dan kembali lagi ke A. Nah, ini kan masih dalam bentuk 2 dimensi. Kita akan buat dalam bentuknya 3 dimensi. Jadi balok. Nah, kita buat 3D grafik. Kemudian kita pilih ini, extrude to pyramids. Nah, kita buat tingginya misal 6. Kita hilangkan ininya biar. Kemudian kita akan buat checkbox ya. Di sini kita kasih nama balok. Nah, kita pilih baloknya tadi, yaitu prismanya. Ini kemudian kita oke. Setelah kita centang, nah maka baloknya hilang. Kemudian kita klik lagi, baloknya akan muncul. Setelah kita membuat balok, kita coba aktifkan tombol checkbox balok. Apakah masih ada yang tidak berfungsi? Nah, sekarang kita cek balok. Ternyata masih ada titik sudut dan rusuk yang masih muncul saat checkbox di-off-kan. Maka dari itu, rusuk dan titik sudutnya harus kita hubungkan pada checkbox balok. Caranya, kita lihat nama dari checkbox balok. Caranya klik kanan, kemudian pilih setting. Nah, nama dari checkbox balok adalah E. Nah, kemudian E itu kita harus ketikkan E pada rusuk dan titik sudut yang masih muncul. Caranya, klik rusuk yang ini, kita pilih advance, kemudian kita ketikkan nama dari checkbox balok tadi E pada condition to show object, kemudian kita enter. Nah, rusuknya yang tadi kan menghilang. Begitu pula cara untuk menghilangkan rusuk yang lain dan titik sudut yang lain. Langkah selanjutnya kita membuat titik sudut. Kita tuliskan checkboxnya terlebih dahulu. Kita pilih checkbox, klik di sini, kemudian captionnya kita bisa tulis dengan titik sudut, kemudian kita klik OK. Kemudian titik sudutnya ada A, B, C, D, I, J, K, L. Kita tuliskan pada checkbox sehingga jadilah seperti ini. Nah, setelah checkbox selesai, kita hubungkan titik sudut pada checkbox yang sesuai dengan namanya. Cara menghubungkannya sama dengan langkah-langkah yang kita buat tadi. Misalnya, kita mau menghubungkan titik sudut A pada checkbox A. Kita klik checkbox A, kita lihat namanya adalah M. Kemudian kita klik titik sudut A, pilih advance, ketikkan nama checkbox A pada condition to show object. Karena sudah tertulis E, maka untuk menghubungkannya lagi kita gunakan tanda hubung dan. Cara menuliskan dan di sini kita ketikkan dan 2 kali sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita enter. Maka titik sudut A akan terhubung pada checkbox A. Begitupun cara menghubungkan titik sudut yang lainnya. Sebelum lanjut, mari kita cek checkbox titik sudut.
Selanjutnya kita cek checkbox titik sudut. Karena checkbox titik sudut belum berfungsi, maka kita harus hubungkan checkbox A sampai L pada checkbox titik sudut seperti cara yang tadi. Lalu kita cek checkbox titik sudut, maka titik sudut sudah berfungsi. Setelah itu kita cek checkbox balok. Apakah checkbox balok sudah berfungsi atau belum? Ternyata checkbox balok masih belum berfungsi juga. Maka dari itu kita harus menghubungkan checkbox yang lain kepada checkbox balok. Lalu kita cek checkbox balok. Maka checkbox balok sudah berfungsi. Kita bisa mewarnai titik sudut yang tadi dengan warna yang kita suka. Caranya kita bisa klik titik sudutnya, lalu kita pilih color, lalu kita pilih warna yang kita suka. Selanjutnya kita akan membuat rusuknya. Kita tuliskan terlebih dahulu rusuk pada checkbox dan rusuk apa saja yang ada pada balok. Nah, sehingga checkbox kita akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menggambar rusuk pada balok. Caranya kita klik segmen. Misalnya kita akan membuat rusuk AB. Kita klik dari titik sudut A ke titik sudut B. Rusuk ini bisa kita warnai sesuai apa yang kita inginkan. Nah, begitu pula cara membuat rusuk AB, CD, DA ataupun rusuk yang lainnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Karena kita ingin membuat rusuk yang jelas, maka kita menggunakan garis yang lurus tanpa putus-putus dan bisa menyesuaikan ukuran dengan yang kita inginkan. Setelah menjadi seperti ini, kita bisa menghubungkan rusuk-rusuknya pada checkboxnya dengan cara sama seperti yang tadi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa juga kita akan menghubungkan balok pada checkboxnya. Selanjutnya, kita akan membuat sisi. Setelah selesai membuat checkbox, kita gambar rusuk pada baloknya dengan cara klik polygon. Lalu kita ketikkan pada sisi yang ingin kita buat. Nah, sisi ABCD sudah selesai. Selanjutnya, kita hubungkan lagi rusuk pada gambar 3D-nya ke checkboxnya. Kita tulis dulu diagonal sisi pada checkbox. Nah, jadilah diagonal sisi pada checkboxnya seperti ini. Ya, kita akan menggambar diagonal sisi pada baloknya. Caranya, kita buat segmen, misal dari I ke B. Nah, sama seperti yang tadi, segmen ini bisa diwarnai, bisa dipertebal atau diperkecil, dan selanjutnya bisa dihubungkan pada checkboxnya. Jadinya akan seperti ini. Sebelum kita menggambar diagonal ruang, kita tuliskan dulu diagonal ruang pada bagian checkboxnya. Untuk membuat diagonal ruang pada baloknya, caranya sama seperti membuat rusuk. Tapi kita tarik segmennya dari titik sudut A ke titik sudut K, dari titik sudut B ke L, C ke I, dan D ke J. Jangan lupa dihubungkan lagi dengan checkboxnya.
Yang selanjutnya, kita akan membuat bidang diagonal. Kita ketikkan dulu nama bidang diagonal pada checkbox. Setelah selesai membuat checkbox, kita membuat bidang diagonalnya. Caranya sama seperti membuat sisi. Yang terakhir kita akan buat jaring-jaringnya. Sebelumnya kita harus membuat checkbox-nya dulu seperti biasa. Nah, untuk membuat jaring-jaringnya kita bisa menggunakan ini. Kita pilih net. Nah, kita klik beloknya. Nah, sudah jadi. Nah, kita pindah dulu. Nah, ini kita bisa melihat jaring-jaringnya. Kita klik aja.